Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nashkuruhu wa nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu dengan sebuah semangat, motivasi, cita-cita kita untuk menjadikan diri kita lebih baik dalam setiap hari. Bahwa sebagai santri yang berada di lembaga pondok pesantren yang kita cintai ini, di mana pondok pesantren kita ini memiliki jargon, memiliki ciri khas, memiliki karakter, memiliki watak, ya, bahwa lingkungan pesantren kita ini sebagaimana telah tertuang di dalam visi dan misi kelembagaan kita, dalam seluruh sivitas santri, para guru, para ustadz, para murabbi di pondok pesantren kita ini, paham sampai di situ? Bahwa harus membentuk tiga karakter yang dihidupkan. Pertama, pondok kita ini harus berwawasan ilmiah. Apa? Ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Lingkungan yang berwawasan keilmuan. Jadi setiap hari dibentuk sebuah kecakapan-kecakapan baru untuk meningkatkan keilmuan kalian, ya. Baik dengan diskusi, baik dengan bertanya kepada guru, baik dengan muhadasah itu. Jadi kecakapan-kecakapan yang membentuk sebuah kepribadian yang lebih meningkat dalam segi bagaimana keilmuannya. Bahwa salah satu kunci kalian diangkat derajatnya itu adalah kalian punya ilmu, ya. Mulai dari ujung sini sampai ujung sini ini, ya, tergantung dia ini sampai sana ini punya nilai sendiri-sendiri. Ilmunya seapa? Apa ilmunya hanya sedikit? Apa ilmunya menengah atau sedang? Atau ilmunya tinggi? Nah, beda-beda ini. Setiap kita itu ilmunya beda-beda. Dan karena ilmu itulah kalian itu diangkat dibanding teman-teman lainnya. Semakin banyak ilmunya, tidak usah minta diangkat, otomatis diangkat sendiri. Contohnya apa? Bisa jadi ketua OSIS, ketua OSDA, bisa menjadi siapa lagi? Ketua kelas, bisa menjadi ketua organisasi. Itu otomatis. Karena apa? Perbedaan ilmu. Caranya mendapatkan ilmu itu bagaimana? Agar bisa meningkat, agar bisa bernilai, agar bisa dihargai dan dihormati. Apa? Caranya adalah ya belajar. Belajar itu caranya bagaimana? Belajar itu caranya gimana? Kalau hanya belajar terus belajar itu banyak. Belajar caranya gimana? Belajar caranya itu mendengarkan, listen, mendengar ilmu-ilmu, ya kan? Yang kedua, belajar itu bagaimana? Melihat,
ya, melihat kepada temannya, ya, melihat kepada realitas kehidupan kita, melihat bagaimana guru-gurunya berakhlak, melihat bagaimana temannya yang rajin, itu belajar terus. Yang ketiga, apa? Ayo cari caranya belajar itu apa? Hah? Membaca. Ada buku, ya, ada majalah, ada kitab, dibaca. Jangan banyak ngerumpi, ya. Masa ngerumpi terus hal-hal yang tidak berbau ilmu, ngerumpi aja ya. Ya, ngomongin itu sesuatu yang ilmiah, yang berilmu. Nah, ini sesuatu yang berilmu ini yang akan menjadi nilai. Ketika kalian sudah tidak menjadi santri suatu waktu, kalau ilmu kalian banyak akan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau ilmunya kamu sedikit, kamu nggak akan dibutuhkan sama masyarakat. Kamu dibuang oleh masyarakat, ya, tidak dihargai sama masyarakat. Kalau ilmumu tidak ada, ya, yang membedakan kalian dengan yang lainnya itu adalah ilmu. Yang membedakan kalian dengan hewan itu adalah ilmu, bukan apa-apa. Bukan ganteng. Di sini yang ganteng siapa? Ada yang ganteng enggak? Ada yang merasa ganteng? Arga merasa ganteng? Ya. Hah? Nah, ganteng itu nggak penting kalau nggak ada ilmunya, karena nggak ada nilainya, ya. Nggak usah melihat apa ya, diri kita itu sudah pemberian dari Allah. Bahwa kita diciptakan seperti ini itu adalah paling ganteng. Masa ibu kamu pernah bilang anakku tidak ganteng? Kan mesti bilang anakku yang ganteng dewe. Di seluruh dunia ini anakku yang tampan dewe. Iya kan? Gak mungkin ibu mau bilang anakku yang elek dewe. Ada nggak ibumu yang bilang itu? Nggak ada. Jadi kalian itu adalah yang paling ganteng yang diciptakan oleh Allah ke dunia ini. Gak usah bersedih, gak usah galau. Tahu galau? Baper, tahu baper? Apa baper itu? Bawa perasaan, santai aja. Allah itu sudah menganugerahkan kita ya seperti ini. Kalau saya misalnya nggak setinggi siapa misalnya. Saya kan agak pendek, ya kan? Agak biasa saja, nggak tinggi-tinggi, ya kan? Biasa saja. Ini adalah suatu kesyukuran yang harus disyukuri, nggak usah kita ngersulo. Sekarang yang dibutuhkan kita itu berilmu atau tidak, itu aja, iya kan? Nah, kalau kalian bodoh, kalau kalian tidak pinter, tidak cerdas, kalian tidak akan dihargai, kalian tidak akan punya nilai, ya. Oke? Caranya tadi adalah dengan membaca, ya, satu hari satu buku. Itu. Jadi yang membuat kalian pintar itu membaca, mendengar, melihat gimana akhlak, melihat bagaimana penampilan yang baik, yang rapi, yang bersih, melihat, mendengar dari guru-gurunya begini-begini, itu ilmu. Membaca, kamu membaca buku itu adalah ilmu. Itulah pentingnya di pesantren ini dibentuk kultur, suasana budaya ilmi. Nanti besok tak tanyakan apa yang menjadi karakter kultur dari pesantren kita. Pertama adalah ilmiah, harus nuansa, harus berlingkungan yang punya motivasi ilmu. Setiap hari belajar yang baru, ya kan? Jangan jadi orang bodoh. Jangan mau diajak-ajak temennya yang hanya ngerumpi aja gitu, ya kan?
ngomong-ngomongan nggak perlu, main saja. Lah kamu kapan akan berilmu? Ya kan? Kalau saya nggak mau, saya waktu kecil ya, waktu kecil udah ikut lomba-lomba pidato. Ya kan? Saya pernah dapat lomba pidato bahasa Inggris juara bahasa Arab juara 3 sama juara harapan juara pidato bahasa Inggris se-kabupaten. Pernah juara 3 lomba pidato se Jawa Timur. Nah, itu harus menjadi apa ya dorongan kepada kalian. Ini kan gini, di pesantren kita ini kan difasilitasi, ayo yang mau ikut lomba itu kamu harus siapkan mulai sekarang. Lomba apa yang saya kuasai, bakat apa yang saya miliki, ya kan, hobi apa yang saya punya, ya kan. Nah, kalau diikutkan lomba bisa jalan-jalan, tapi tidak boleh mandangin cewek cantik ya, harus tundukkan mata ya. Nah, kalau keluar, biar ilmunya tidak hilang, harus tundukkan pandangan. Sebagai santri itu harus menundukkan pandangan. Jadi oleh karena itu yang pertama adalah ilmu sebagai bekal kita. Bekal apa? Bekal masa depan. Bekal untuk mengabdi untuk bekerja, bekal untuk mengabdi kepada masyarakat. Ilmu harus pinter ya, Arga ya, harus cerdas. Ya semua ya. Yang pertama itu adalah ilmiah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah Islamiyah. Apa? Islamiyah. Yang pertama apa? Islamiyah. Yang kedua? Islamiyah. Islamiyah itu apa? Islamiyah. Ya, Islamiyah itu maksudnya adalah hal-hal yang diperintahkan Allah itu dilaksanakan secara berjamaah. Misalnya apa? Sholat jamaah itu Islamiyah. Jadi sholat jamaah, tahfidz berjamaah itu ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Ya, menampilkan sebuah tampilan bagaimana berislam dengan sholat jamaah, membaca Al-Quran, ikut halaqah, apalagi ikut olahraga, itu bagian dari Islamiyah. Tapi olahraga yang menutup aurat apa? Reza? Bakar-bakar. Iya, makan bareng berjamaah itu bagus. Iya, jalan-jalan tadabbur alam. Iya kan? Mau tadabbur alam? Ya, sumbang dulu, iuran dulu. Ya oleh karena itu Islamiyah itu penting. Karena apa? Karena cara Islamiyah itu adalah cara menunjukkan kepada pada orang lain bahwa wah ternyata Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu bersatu, Islam itu sungguh-sungguh, Islam itu giat, Islam itu rajin. Begitu Islamiyah itu. Jadi di sini kelihatan anak-anak yang sering nyapu, ya kan? Anak-anak yang ngepel, anak-anak yang bersih-bersih, santri-santri yang sebelum adzan sudah di masjid, ya kan? Sudah siap-siap. Santri-santri yang berpenampilannya, coba kita lihat mana ini. Jadi sudah bagus-bagus ya, baju putih, bajunya bersih, nggak kotor, ya kan? Ya dicuci setiap 2 hari dicuci, dipakai 2 kali sudah nggak usah dipakai. Ya dicuci. Ya berkopiah juga ya kalau sholat ya. Itu salah satu identitas.
kecuali kopiahnya lagi dicuci, ya kan? Diupayakan pakai sarung, ya kan? Jangan pakai celana. Halo? Ya, pakai celana. Kalau pakai celana, pakai jubah. Ya, pakai sarung, pakai celana, pakai baju yang rapi, yang bersih, yang wangi kalau bisa. Oke? Ini adalah cara agar kalian ketika pulang ke rumah, halo? Itu kalian menampilkan sebuah tampilan yang menarik. Bukan santri yang kumus-kumus, ya kan? Yang compang-camping, yang elek, yang tidak, aduh, pokoknya nggak menarik dilihat ya. Orang mau ngambil mantu nggak mau, ngambil mantu tahu? Orang mau menjadikan kamu itu sebagai calon mantu orang itu nggak lihat, karena lihat kamu itu tidak rapi, ya kan? Tidak bersih, compang-camping, apa bajunya nggak rapi, ya, rambutnya panjang, nggak rapi, mukanya nggak bersih, nggak tersenyum, ya, sering merengut. Ada yang sering merengut sini? Siapa biasanya yang sering merengut? Jadi harus sering tersenyum, ya, karena senyum menunjukkan sebuah kebahagiaan, sedekah atas senyum yang kita lakukan, ya, biar orang lain yang bertemu dengan kita juga bahagia dengan senyuman kita, ya. Bukan sering merengut, ya kan? Jadi gitu. Bagaimana Islamiyah? Islamiyah itu artinya adalah berbudaya Islami, dari penampilan, dari tutur kata, ya. Saya tidak mau mendengar anak-anak di sini dengan panggilan-panggilan yang kayak di pinggir, kayak di jalan-jalan itu, di got-got itu yang lagi ngobrolin ganggu-ganggu orang di jalan tuh, yang ada kata janjuk-janjuan itu nggak boleh tuh. Itu menurunkan derajatmu sebagai anak muda. Itu merendahkan, ya kan? Untung kalian hidup di sebuah lingkungan yang berusaha meningkatkan ilmu kalian, bukan hidup di jalanan itu. Coba bayangkan kalau kalian hidup di jalanan, jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa, jadi berandalan, jadi anak pang mungkin, ya. Hah? Jadi berandalan, jadi anak pang. Kalau salah-salah jadi maling, jadi perampok, iya kan? Nah, gitu. Naudzubillah. Ya, Islamiyah itu adalah cara untuk bagaimana kita itu butuh motivasi. Ya, punya motivasi agar lingkungan kita ini bisa menampilkan sebuah uswatun hasanah, ya. Makanya berbusanalah yang bagus, yang rapi, punyalah wajah yang sering tersenyum, yang sering bahagia, yang sering membantu, ya kan? Yang sering membantu temannya. Jangan malah temannya dibully. Siapa yang sering bully itu biasanya? Nah, itu nggak boleh, ya. Dibantulah temannya, ya. Didoakan temannya, didoakan. Ada yang mendoakan temannya? Nggak ada paling. Ada, saya kira ada. Caranya kita menjadi orang yang hebat, terutama yang susah hafalannya, mendoakanlah teman-temannya, ya kan? Mendoakan apa? Ya mendoakan biar sama-sama temannya dikasih kepintaran, kecerdasan, kepahaman. Iya, saling mendoakan, saling membantu, saling mengarahkan, saling mendorong, memotivasi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling meremehkan, bukan saling menyakiti, bukan saling menghina. Nah, itu adalah sifat-sifat yang lahir dari syaitan.
sifat-sifat ingin menjatuhkan, iri, dengki. Iri nggak apa-apa, asalkan iri terhadap ilmunya nggak apa-apa, ya. Yang terakhir adalah lingkungan yang alamiah. Ya, alamiah itu maksudnya adalah lingkungan yang bersih, lingkungan yang banyak pohonnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya. Itu adalah salah satu karakter budaya, adalah salah satu lingkungan yang ingin kita ciptakan, yakni lingkungan yang alamiah, ya. Ada hewannya, ada tumbuhannya, ada pohonnya, ya kan? Ada kebunnya, ya kan? Nah itu. Jadi yang pertama adalah ilmiah, yang kedua yang ketiga alamiah, lingkungan yang enak dipandang mata karena di situ ada pepohonan, ada hewan, ada pohon-pohonan, ya kan? Ada burung-burung, ya kan? Nah, di sini masing-masing. Itu adalah alamiah yang masih alam, ya. Sehingga pandangan menjadi indah, lingkungan menjadi indah, ya, tatanan rapi. Jangan ini saya lihat tadi di jendela itu masih banyak kotor yang di kamar. Tolong segera dibersihkan. Saya minta tolong ke ketua kamar masing-masing. Jendela, ya, jendela kamar di jendela itu tolong dibersihkan. Ya, saya tadi lihat ke atas, saya kaget masih kotor. Tolong itu dibersihkan. Mumpung masih kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang rapi, menjadi pribadi yang selalu tertib, selalu rapi, selalu disiplin. Nah, disiplin itu. Apapun yang dibangun tanpa kedisiplinan tidak akan sukses. Apapun yang dibangun tanpa kedisiplinan akan hancur. Apapun yang dikerjakan tanpa kedisiplinan tidak akan pernah membuahkan sebuah keberuntungan dan keberhasilan. Disiplin, ya. Disiplin itu adalah kunci segala sesuatu. Disiplin ibadah, disiplin olahraga, disiplin membantu orang lain, disiplin mengikuti peraturan dan sebagainya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, ilmiah, alamiah, dan islamiyah. Mudah-mudahan santri-santri kita ini mempunyai masa depan yang cerah, ya. Cita-citanya bisa tercapai dengan maksimal. Keinginannya bisa terkabul. Mencapai Ramadan yang sukses. Ramadan yang menjadikan seseorang menjadi seorang yang beriman yang kuat, bertakwa yang kuat, ya. Menjadi anak-anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakat, anak-anak yang mempunyai kualitas yang bagus. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Saya kira itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.